Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wasilu darsana as-sarf min kitab as-sarf at-ta'limi wa tatbiqu fil Qur'anil Karim li fadilati ad-doktor Mahmud Sulaiman Yaqut. Taib. Nahnu al-an nadkhul faslan jadidan wa huwa al-faslur rabi' min al-fusuli al-ashara fi hadzal kitab. Hadzal kitab as-sarfu ta'limi yatakawwan min asyrata fusulin. Ya. Wa nahnu al-an fi al-fasli ar-rabi'. Fil fasli tsalis qad intahayna min al-kalami an tasrifil af'al fi taqriban sittuna safha, ya. Natakallam atau takallamna an tasrifi al-af'al wa kullu ma yata'allaq bi al-af'al. Wal an nadkhul faslan jadid wa huwa tasriful asma. Dan sanatakallam al-an ila akhiril fasal an tasrifil asma'i khassatan. Baik. Qala al-muallif rahimahullah tasriful asma'i. Qabla ad-dukhuli fil ardi lil mawdu'atil khassati bi tasrifil asma' natawaqqafu amama ta'rifil ismi wa aqsamihi wa alamatihi. Baik. Kata penulis di sini, sebelum kita masuk untuk memaparkan, ya, tema-tema yang khusus berkaitan dengan tasriful asma, ya, kita akan melihat sedikit dulu pengertian dari apa itu isim, pembagian-pembagiannya dan ciri-cirinya. Ya. Kita akan lihat apa itu pengertian isim, pembagian dan ciri-cirinya. Sekarang kita mulai dari pengertian isim. Karena yang akan kita bahas ini adalah tasrif isim, maka penting kita tahu apa itu isim dulu. Baik, tentu pengertian isim di sini beda dengan pengertian dalam ilmu nahwu. Ya, beda dengan pengertian dalam ilmu nahwu atau ada sedikit redaksi yang berbeda karena tinjauan kita adalah dalam ilmu sharaf di sini. Baik. Qala huna ta'riful ismi yu'arraful ismu bi annahu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi. Isim itu adalah suatu kata yang menunjukkan suatu makna fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Ya, kata dalam bahasa Arab itu pasti memiliki makna. Dan salah satu jenis kata adalah isim. Wa laisa zamanu juz'an minhu. Nah, fi'il itu juga memiliki maknan fi nafsihi, tapi bedanya dengan fi'il, isim itu laisa zamanu juz'an minhu. Waktu bukan merupakan bagian darinya. Ya, maksudnya kalau kita menyebutkan suatu isim, antum tidak akan memahami adanya keterangan waktu di situ. Ketika antum mengatakan maktabun, meja, tidak ada keterangan waktu di situ. Tidak ada keterangan kapan, ya, kapan meja tersebut dibuat dan sebagainya. Tidak ada keterangan waktu di situ. Ya, jadi dia tidak terikat dengan waktu. Wa yatamayyazul ismu 'anil fi'li wal harfi bi'iddati alamatin. Dan kalau kita ingin melihat apa sih perbedaan antara isim dengan fi'il dan huruf, ya, ciri khasnya yang membedakan dengan yang lain, ya, yang paling penting adalah yang pertama al-jar. Ya, tentu ciri-ciri isim inilah yang antum sudah familiar, ya, sudah pelajari di al-ajurumiyah atau juga sudah pelajari di Alfiyah bin Malik, ya, familiar insyaallah dengan ciri-ciri isim. Baik. Ciri yang pertama adalah al-jar, sesuai dengan yang disebutkan Ibnu Malik, bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ini dia tamyiznya. Yang pertama adalah al-jar. Wa huwa yashmulul jarra bi harfil jarri. Yang mencakup jar itu ada dengan 3 hal, ya. Jar yang pertama dengan harful jar. Contohnya dhahabtu ilal kulliyah. Fa innal kulliyah ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya, adunnu hada wadih. Wal jarru bit tabaiyah. Wa kadzalika al jar yakunu bit tabaiyah, laisa bi harfil jar faqat. Masalan, asnaitu ala talibil mujtahid. Asnaitu bi mana memuji, madahtu, ya.
Fa innal mujtahid sifatun majruratun wa alamatu jarriha al-kasrah wa hiya sifatun li kalimati at-talib al-majrurah. Taib at-tabaiyah itu maksudnya al-wasfiyah itu salah satu. Wal jarru bil jiwar wa min asyharil amthila allati waradat anil arab qauluhum hadza juhru dabbin kharbin. Taib. Ya. Kemudian al-jar yang ketiga adalah al-jar bil jiwar atau bahasa kita al-jar bil idhofah. Ya, contoh yang paling sering dipakai yaitu perkataan orang Arab hadza juhru dabbin kharbin. Fa kalimatu kharb ya min haitsul makna sifatun li ya juhar ya wa haqquha ar-rafa laisa hajar ya juhar walakinnaha ay kharab jurrat mujawaratil majrur wa huwa dabb. Ya, jadi kharbin di sini i'rabnya mudhafun ilaih ya mudhafun ilaih dhab itu sebagai mudhafnya ya. Jadi kenapa di sini kharbin majrur padahal tidak ada huruf jar dan dia tidak sebagai tabaiyah karena dia ya bijiwari ya bijiwari alisim ya al-akhar karena dia berada di samping isim yang lain yaitu mudhafnya karena dia bertetangga dengan isim yang mudhaf maka otomatis dia menjadi mudhafun ilaihnya. Wala'allahu minal mufidi al-isyaratu ila annahu min khawasil ismi al-idhofah ya. Jadi jar yang ketiga ini itu al-jarru bil jiwar atau al-jarru bil idhofah ini merupakan khawasil ismi kekhususan isim. Wal muradu biha an yakuna al-ismu mudhafan la mudhafan ilaih yaitu isim itu dia menjadi mudhaf bukan mudhafun ilaih di annal mudhafa ilaihi yakunu ahyanan jumlah. Ya, karena mudhafun ilaih terkadang berbentuk jumlah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya. Nah, itu kalau mudhafun ilaih. Adapun mudhaf itu la yakunu illa isman. Ya, dia hanya bisa berbentuk isim. Jadi kalau ada fiil nanti ketempelan sama domir jangan di-i'rab untuk mudhafun ilaih. Ya. Darabatuhu masalan. Ya. Darabatuhu atau dorobahu. Dorobahu ya jangan antum i'rab sebagaimana antum i'rab kitabuhu. Paham ya? Kalau kitabuhu di situ mudhafun ilaih ya fi mahalli jar ya. Tapi kalau ya dorobahu itu i'rabnya fiil fa'il di situ. Ya, fiil fa'il sama maf'ul. Ya fi mahalli raf'in huwanya di situ. Fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Masalan qala ta'ala fi suratil Maidah hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Yanfa' fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah as-shadiqina maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya' li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Sidquhum sidqu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf. Wa hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli jarrin bi idhafati yaum ilaiha lidzalika nulahidz annahu kalimatu yaum ghairu munawwanah ay 'alaiha dhammatun wahidah. Baik. Jadi ayat tadi kita i'rab hada yaumu yanfa'us shadiqin ya hada yaumu ya ya hada yaumu di situ. Yaumu berarti sebagai apa di situ? Ya. Ya, hada yaumu khabar sekaligus sebagai mudhaf ya. Yanfa'us shadiqina sidquhum itu semua sebagai apanya? Mudhafun ilaihi. Ya, jumlah fi'liyah fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Mudhafnya mana? Yaum. Baik. Kemudian ciri isim yang kedua ini kita percepat aja karena antum insyaallah udah paham ini. Ciri isim yang kedua yaitu at-tanwin. Ya. At-tanwinu wa huwa nunun sakinatun zaidatun talhaqu awakhir al-asma'i lafdhan wa tuhdafu khattan wa waqfan. Pengertian dari tanwin itu sering kita dengar apa itu tanwin atau tanwin? Nah, hafalkan pengertiannya. Tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Ya, nun sukun tambahan yang ada di akhir isim. Ada di akhir isim, di akhir dia. Enggak mungkin tanwin itu di tengah. Ya, dia berada di akhir isim lafzon secara pengucapan, secara pelafalan. Wa tuhzafu khattan wa waqfan dan dihapus secara tulisan atau ketika waqaf. Ya, ketika kita waqaf di tanwin kita ya tidak baca dia. Kita akan mengatakan kitabun misalkan. Kalau di waqaf menjadi kitab. Ya. Baik.
Au nunun zaidatun sakinatun talhaqu akhiral ismi nutqan la kitabatan. Atau pengertian lainnya, tanwin itu adalah nun tambahan yang sukun, suara n aja, ya, seolah-olah ada nun di situ yang ada di akhir isim secara pengucapan, tidak secara tulisan. Wa yumkinu tamtsilu lahu kama yati. Masalan hadza kitabun. Pengucapannya kitabun, seolah ada nun. Ishtaraitu kitaban, kitaban, pengucapannya seperti itu, seolah ada nun. Qara'tu fi kitabin, kitabin juga pengucapannya seolah-olah ada nun sukun di belakangnya. Wa tanwinu fil lughatil arabiyyah arba'atu aqsamin. Nah, ini pas pembahasannya karena di Alfiyah kemarin tidak dibahas tentang pembagian tanwin atau macam-macam tanwin. Ya, kita hanya lihat sekilas saja kemarin tanwin. Maka sekarang kita lihat ada 4 macam tanwin dalam bahasa Arab. Yang pertama namanya tanwin at-tamkin. Ini adalah tanwin yang paling asli atau dinamakan juga tanwin al-asl. Tanwin at-tamkin, tanwin al-asl atau tanwin at-tasrif. Ya. Wa huwa alladhi yalhaqul asma al-mu'arabatal munsharifah, yaitu yang ada pada akhir dari setiap isim yang mu'rab dan munsharif. Apa bedanya mu'rab dan munsharif? Mu'rab itu perubahan harokat, ya, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kemudian munsharif itu apa? Ya, ya, bisa kemasukan tanwin, munsharif, ya. Kan nama lain dari isim mamnu minas sarf apa? Ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Ya, jadi as-sarf dengan al-i'rab itu bedanya. Al-i'rab itu perubahan harokat, dhamma, fathah, kasrah. Kalau as-sarf itu adanya tanwin, dhammatain, fathatain atau kasratain. Masalah nakul zaidun, rajulun, ada tanwin enggak di belakangnya? Ada. Tanwin ini namanya tanwin at-tamkin. Kenapa dinamakan tamkin? Tamkin itu dari kata makkana yumakkinun, ya. Tamkinan artinya ya menegaskan atau menguatkan, mengokohkan. Ya, tanwin pengokohan. Kenapa dinamakan tanwin pengokohan? Wa yadullu ala khiffatil ismi wa tamakkunihi fi babil ismiyah. Karena fungsi dari tanwin at-tamkin ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya isim itu adalah sesuatu yang ringan. Sesuatu yang ringan. Ringan itu maksudnya apa? Ya, maksudnya untuk membayangkan seperti bulu ayam. Ya, bulu ayam itu kan gampang tertiup angin, ya. Jadi kenapa dia gampang tertiup angin? Tiup angin ke kanan, dia terbang ke kanan. Angin ke kiri, ikut ke kiri dia. Kenapa dia gampang tertiup seperti itu? Karena dia ringan. Maka isim seperti itu. Ya, isim dikatakan ringan dan tandanya adalah dengan adanya tanwin itu. Wa tamakkunihi fi babil ismiyah. Fungsi dari tanwin at-tamkin ini juga untuk mengokohkan bahwasanya kata ini beneran isim, bukan fiil atau huruf. Gitu ya. Maka kalau ada orang nanti yang menyebutkan suatu kata dan ada tanwin di belakangnya, ya, maka dia pasti kokoh, ya, kita tetapkan sebagai bagian dari isim. Apa maksudnya? Nah, jadi kalau ditanya sama orang apa sih ciri isim yang paling jelas, ya, dari sekian tanda-tanda isim itu, jawabannya adalah tanwin. Ya. Ciri isim yang paling gampang diketahui bahkan oleh orang awam sekalipun adalah tanwin. Adapun al-jar, al-idhofah itu kan antum butuh nahwu untuk tahu namanya mudhaf-mudhafun ilaih kan. Ya, minimal punya dasar antum bisa membedakannya. Tapi tanwin, ya, setiap kaum muslimin yang bisa ngaji pasti tahu tanwin itu apa. Ya. Maka kalau kita ingin mengajarkan bahasa Arab ke orang-orang awam, ya, ajarkan ciri yang paling mereka tahu ini dulu. Ya, katakan ke mereka, ya, kalau kalian ketemu dengan tanwin itulah isim. Sesimpel itu. Baik. Jadi kenapa dia dinamakan tanwin ini tanwin tamkin, tanwin pengokohan? Karena dia mengokohkan kedudukan kata itu sebagai bagian dari isim, bukan huruf atau fiil. Lidzalika yusamma tanwin as-sarf aidan, juga dinamakan tanwin sarf atau tanwin tasrif. Ai innal isma laisa mamnu'an minas sarf. Dengan adanya tanwin ini berarti dia bukan termasuk isim mamnu minas sarf. Kalau antum ketemu nanti ada isim kemudian ada tanwinnya, jangan antum kelompokkan bagian dari mamnu minas sarf. Ya. Yang termasuk mamnu minas sarf misalkan apa?
nama perempuan Fatimah misalkan, atau sigomental jumu masajidu, itu semua kan gak ada tanwinnya, ya. Maka nanti kalau ada yang nanya kepada antum, ya akhi, ya, munfarikun misalkan, munfarikun itu mamnu minas sarf apa tidak, tanpa perlu tahu artinya antum langsung tahu itu adalah bukan mamnu minas sarf. Dari mana? Adanya tanwin. Gak perlu untuk buka kamus. Munfarikun itu artinya apa, udah, munfarikun pasti dia isim yang munsharif. Baik. Jadi dengan adanya tanwin tamkin ini, ya, kita mengokohkan kedudukan kata itu sebagai isim, bukan yang lain. Itu yang paling banyak tanwin tamkin ini. Ketika antum mengaji ini paling banyak antum temukan. Tanwin yang kedua ada namanya tanwin at-tangkir, dan ini jarang dipakai. Wa huwa alladhi yalhaqu ba'dal asma'il mabniyah, yang ada pada beberapa isim mabni. Ya, isim mabni. Liyufarriqa bihi bainal ma'rifah wan nakirah. Fungsinya adalah untuk membedakan ma'rifah dan nakirahnya. Kan isim yang mabni itu kan gak berubah-ubah harokatnya kan. Nah, lantas sekarang gimana membedakan antara yang mana ma'rifah, mana nakirahnya? Kalau mabni kan gak bisa dimasuki alif lam, ya kan? Ya, kalau dia isim yang biasa, gampang membedakan ini ma'rifah, ini nakirah dengan melihat ada apa tidaknya alif lamnya, misalkan, itu satu. Tapi kalau dia mabni, gimana membedakannya? Ya, gimana membedakan dia ma'rifah atau nakirah? Contohnya misalkan ada nama orang Sibawai. Sibawai ini, ya, di daerah sana, ya, di apa namanya, Persia sana, ya, nama Sibawai ini nama yang masyhur, ya, nama yang terkenal begitu. Karena nama orang di sana yang berakhiran kebanyakan itu berakhiran kata wai. Ada ulama namanya Sibawai, Niftawai, Khuluwai namanya. Ya, ulama lughah semua itu. Ya. Jadi nama Sibawai ini adalah nama yang familiar begitu. Nah, sekarang ada imam yang besar, imam dalam ilmu lughah namanya Imam Sibawai. Nah, sekarang gimana kita bedakan antara Imam Sibawai yang ahli lughah yang terkenal dengan Sibawai yang rakyat biasa, yang orang biasa? Ya, maka disitulah fungsinya tanwin apa? Tanwin at-tangkir ini. Ya. Jadi falismu Sibawai hina yakunu mabniyan alal kasri yadullu ala ma'rifah. Jadi kalau kita mengatakan Sibawaihi, ya, maka itu maksudnya adalah, ya, Sibawai yang ahli nahwu, ya, Sibawai yang ahli nahwu. Nama aslinya Amr bin Utsman, ya. Nama aslinya Amr ibn Utsman ibn Qanbar al-Bisri. Ya, itu nama asli dari Sibawai, pengarang kitab Alkitab. Baik. Jadi Amr bin Utsman ini lebih dikenal oleh orang dengan nama Sibawai, dan ada banyak orang namanya Sibawai. Jadi kalau kita mengatakan Sibawaihi, nah ini maksudnya Amr bin Utsman ini. Nanti maksudnya kalau anda mengatakan misalkan Ra'aitu Sibawaihi, Imam ahli nahwu. Kalau anda mengatakan Ra'aitu Sibawaihin, berarti selain dia, bisa siapa aja, yang penting namanya Sibawai. Ya, contohnya misalkan kalau kita di Indonesia nama Agus, banyak sekali nama Agus, ya kan? Nah, sekarang gimana kita bedakan Agus yang satu dengan Agus yang lain? Ya, ya, kita di sini kenalnya Agus satu, Agus Budiono, ya, Agus satu ini. Sekarang gimana kita bedakan Agus dengan Agus-Agus di luaran sana? Ya, kita tambahkanlah tanwin di belakang. Kalau kita mengatakan Agusi, Agus yang ini. Kalau kita katakan Agusin, berarti Agus entah siapa di luar sana, yang penting namanya Agus. Paham ini? Ya, kurang lebih begitulah pada kata Sibawai ini. Baik. Misalkan dikatakan allafa Sibawaihi awwala kitabin fin nahwi. Ya, maka Sibawaihi ini fa'il mabniun alal kasri fi mahalli raf'in wa huwa yadullu ala imamin nuhatil arab, ya, imam ahli nahwu. Amma tanwin fayadullu ala nakirah. Jadi kalau pakai tanwin maka itu nakirah dia. Salam tu ala Sibawaihin. Fahada yakfah wa yadullu ala syakhsin ghairi muayyanin yusamma bihadzal ismi. Ya, maka kalau kita katakan Sibawaihin berarti belum jelas orangnya siapa. Wa min huna fa innal asma al makhtumata bi kalimati wai. Maka
nama-nama orang yang berakhiran dengan kata wai, contohnya kholawai, amrawai, niftawai, wahya mabniyatun alal kasri duna tanwin. Memang dari sananya begitu waihi. Sama kayak orang India namanya banyak Khan, ya kan? Ya, Salman Khan, Shahrukh Khan, misalkan. Ya, kayak begitulah kalau di Persia sana Khan itu nama, Wai itu nama yang masyhur gitu. Nah, di Iran sekarang ya, di Iran sekarang. Jadi masih di zaman sekarang juga masih banyak orang-orang Iran yang pakai nama seperti ini, yang akhirannya Wai. Baik. Wahya mabniyatun 'alal kasri duna tanwin tadullu 'ala syakhsin muayyanin ta'rifuhu anta wa man tuhaddithuhu wa hina tanwinuhu ka'annaka tatahaddatsu an syakhsin ghairi muayyanin yusamma bihadzal ismi. Wa min amthilati dzalika ismul fi'il sah. Fa idza kunta tatahaddas ma'a sadiqika fi amrin bi ainihi thumma qulta lahu sah fa anta tatlubu minhu hina isti'mal ismil fi'il al-amri mabniyan 'ala sukun as-sukut an hadzal haditsil muayyan. Walahu an yatakallam fi ghairi. Baik. Walakinnaka idza qulta li sadiqika nafsihi sahin fa anta tatlubu minhu hina isti'mal ismil fi'l al-amri bil kasr wa tanwin alla yatahaddatsa fi ayyi mawdu'in. Ya. Kita sekarang lagi membicarakan isim. Ya. Kemudian Khalis ngomong. Ya. Ya, ngomong tentang isim. Kita lagi bahas apa? Bahas isim. Ya. Kalau Anda katakan kepada Khalis soh, itu artinya diamlah dari pembicaraan tentang isim, rubah topik. Jadi dia boleh berbicara tentang fi'il, tentang huruf boleh. Tapi kalau nak katakan ya khalis sahin, di mana uskut min kulli haditsin. Apa maksudnya? Ya, nggak boleh ngomong apapun, sepatah kata apapun tentang apapun itu. Ya, itu kalau kita gunakan tanwin. Tanwin ini namanya tanwin tankir. Ya. Contoh yang lain yaitu isim fi'il yang lain yaitu ihi wa huwa hina yakunu mabniyan 'alal kasri duna tanwin ma'nahu talabul istizadah min haditsin aw amalin ma'hudin nahu ihi ya sadiqi ay zidni min hadzal haditsil muayyan. Ya. Ya, jadi kalau kita ngomong sama orang kemudian pernah dengar orang bilang aywa ya, ya mirip dengan kata ih ya. Ya. Jadi ih itu kalau kita minta informasi tambahan dari orang. Ya, misalkan Agus bilang, "Ikhwah, tadi Anda bertemu sama fulan di jalan." Ya, kita nggak tahu fulan yang dimaksud ini siapa, kurang jelas. Jadi kita bilang ke Agus, "Ih ya Agus." Dimana tambahkan informasinya lagi, siapa tadi yang kamu temui itu? Oh, yang saya temui tadi si fulan ini. Ya, orangnya begini. Nah, itu penggunaan kata ih di situ. Paham ya? Jadi kalau Anda bilang ke Agus, ya Agus berarti maksudnya adalah ceritakan informasi lebih lanjut tentang orang yang antum temui tadi. Ya, tapi kalau Anda katakan kepada Agus, ya ihin, berarti Anda minta informasi tambahan apapun bentuknya. Ya, di luar tema yang sedang dibicarakan tidak masalah. Yang penting adalah informasi tambahan. Paham maksudnya di sini? Atau amalan tambahan. Ya. Agus misalkan datang bawa air putih cuma segelas, kita di sini ada banyak. Ya, maka Anda bilang ke Agus, ihi, ya, tanpa tanwin. Ih itu artinya tambah berarti ambil lagi ya, untuk yang lainnya. Baik. Tapi kalau Anda mengatakan ihin, maka Agus boleh menambah apapun itu. Dia keluar pergi beli snack misalkan, tapi nggak bawa air. Paham maksudnya? Nah, itu namanya isim fi'il al-istizadah min haditsin au amalin. Itu tanwin at-tankir. Kemudian yang ketiga tanwin al-muqabalah. Ya, tanwin al-muqabalah ini makin kesini makin mengerucut, makin sedikit penggunaannya. Maka tanwin yang paling banyak itu adalah tanwin tamkir. Di bawahnya tankir dan di bawahnya muqabalah. Apa itu tanwin muqabalah? Muqabalah itu artinya pengganti, ya. Yang menyaingi, yaitu yang ada pada akhir jamak muannas salim. Fi muqabalatin nun min jam'il mudzakkar salim. Jamak muannas salim itu lawannya apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, lawannya laki-laki perempuan gitu kan. Jamak muannas salim itu berakhiran alif dan ta. Ya, jamak mudzakkar salim berakhiran waw dan nun. Jadi misalkan kita katakan haula'i thalibatun, ya. Thalibatun alif dan ta, ta-nya berakhiran dengan
tanwin. Kalau muslimuna ada tanwinnya? Nah, ada tanwinnya? Enggak ada. Maka tanwin ini tanwin yang ada pada jama' muannats salim tun gitu ya, kata tun itu ya yuqabilun nun hina naqul muslimuna. Ya, dia adalah muqabil ya, rival atau berbandingan dengan nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Ya, jadi kalau antum mengatakan talibatun ada bunyi n? Ada. Muslimun ada bunyi n? Ada. Ya, seandainya antum hilangkan tanwin pada jama' muannats salim itu, ya, maka tidak akan dia dinamakan muqabalah, tidak ada muqabilnya. Apa maksudnya muqabil? Laki-laki itu muqabilnya perempuan, siang itu muqabilnya malam. Jadi thalibatun muqabilnya ya talibuna, ya. Muslimatun muqabilnya muslimuna. Paham ya? Coba antum perhatikan jama' muzakkar salim. Ketika antum mengatakan muslimuna, ini bedanya dengan mufrad apa? Panjang pendek doang kan? Muslimun satu, muslimun tiga orang. Paham maksud? Ya, dari sisi pengucapan antum nggak bisa bedakan kecuali dari panjang pendeknya saja. Nah sekarang kalau muannas kita katakan tolibatun. Ya, kalau mufradnya apa kita katakan? Tolibatun. Sama nggak polanya? Sama kan? Nah, itu dia. Maka berarti jama' muannats salim ini muqabilnya jama' mudzakkar salim dari sisi apa? Tanwinnya. Nah, jadi tanwin yang ada pada jama' muannats salim itu sebenarnya adalah ya lawan dari nun yang ada pada jama' mudzakkar salim. Tapi karena jama' muannats salim nggak boleh pakai nun, akhirnya digantilah dengan tanwin. Paham ini? Baik. Kemudian tanwin yang keempat namanya tanwin al-iwad atau tanwin at-ta'wid. Wa yakunu iwadan an jumlatin aw ismin aw harfin. Ini yang paling panjang ini, tapi jarang kita temukan. Di Al-Qur'an banyak tapi. Iwad artinya pengganti, tanwin badal, pengganti dari dia bisa menggantikan jumlah, isim atau huruf. Jadi satu tanwin itu mewakili satu huruf atau satu isim bahkan satu jumlah mufidah. Nah, bayangin satu tanwin doang ya. Bukan satu kata, satu tanwin. Kitabun, tanwin yang di atasnya itu bisa mewakili satu isim, satu huruf atau satu kalimat sempurna. Ya, kok bisa? Kita lihat sekarang. Fal iwadu an jumlatin huwallazi yalhaqu id iwadan an jumlatin takunu mahdhufatan ba'daha. Baik. Jadi dia dinamakan tanwin iwad. Contohnya di sini misalkan yang ada pada id ya. Iwadan an jumlah takunu mahdhufah ba'daha. Ya, contohnya di ayat falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun ay hina iz balagatir ruhu al hulqum. Perhatikan kata hina idzin. Izin. Hina izin itu dari dua kata ya. Hina sama izin. Kata izin ini ada tanwin nggak di belakang? Ada. Kenapa pakai tanwin? Tanwin yang ada di bawah itu kasrotain itu, zin itu mewakili ayat sebelumnya. Ya, idza balagatil hulqum. Karena arti ayat ini apa? Falaula idza balagatil hulqum. Kalau seandainya ya ketika balagatil hulqum, ketika telah sampai ruh itu, nafas itu ke tenggorokan, wa antum hina idzin tandurun, maka ketika itulah kalian akan melihat, kalian akan sadar. Ya, berarti maksudnya apa? Ya, ya. Kata zin di sini, tanwin yang ada di ujung ini sebenarnya kalau antum baca ayat ini akan menjadi begini. Wa antum hina idza balagatir ruhul hulqum. Ya, dan kalian ketika ruh itu telah sampai ke tenggorokan tanzurun. Mana ada di ayat yang kedua ini ada ucapan balagatil hulqum di situ? Enggak ada. Adanya di mana? Di ayat sebelumnya. Paham maksudnya? Dari mana kita tahu bahwasanya kasrot ada kata balagatil hulqum di ayat yang kedua ini? Kita tahunya dari tanwin iwad itu. Jadi satu tanwin yang berada di bawah ini mewakili ucapan di ayat sebelumnya. Seandainya antum baca di sini wa antum hina idzi tanzurun, maka di situ ayat ini akan menjadi salah ya, maknanya tidak akan nyambung ya, karena kemungkinannya akan ada banyak nanti.
Ya, ayat yang mana dia dari ayat-ayat sebelumnya yang dimaksudkan? Jumlah yang mana yang dimaksudkan? Mafhum ini? Paham ya? Baik. Wal iwad anis min huwa alladhi yalhaqu bil kalimati kullu ba'du ayyu iwadan amma tudafu ilaihi. Qala ta'ala kul kullun ya'malu ala syakilatihi ay kullu insanin. Jadi kalau mengatakan kullun idhab ilal masjid. Ya, ma mana kullun huna? Kullu tullab idhabu ilal masjid. Dari mana antum paham bahwasanya yang Anda perintahkan adalah para tulab di situ? Dari tanwin itu. Kalian mengatakan kullun berarti semuanya. Nanti tapi kalau mengatakan kullu berarti ada mudhofun ilaihi setelahnya. Nanti ya, kullu talibin, ya, kullu muslimin atau apa. Ya, spesifik berarti. Ya, di ruangan ini misalkan ada talib, ya, ada santri di sini, kemudian ada petani, ada pedagang, ada satpam, ada macam-macam orang di ruangan ini. Kemudian Anda mengatakan kullun idhabu ilal masjid. Itu maksudnya semua yang ada dalam ruangan ini tidak terkecuali semuanya pergi ke masjid. Tapi kalau Anda mengatakan kullu talibin berarti yang berstatus talib saja yang pergi ke masjid. Yang pedagang nggak usah ikut, yang satpam nggak usah ikut. Paham ini? Dari mana antum tahu bahwasanya seluruh mereka dengan beraneka ragam posisi profesi itu harus pergi semuanya? Dari tanwin itu. Jadi ketika Anda mengatakan kullun ada kata yang terhapus sebenarnya di sini. Ya, kullu maujudin, ya, seluruh yang ada di ruangan ini, ya, idhabu. Jadi di ayat dikatakan kullun ya'malu ala syakilatihi. Kullun, siapa yang dimaksud dengan tanwin di sini? Ya, yaitu kullu insanin. Ya, kullu insanin ya'malu ala syakilatihi. Ya, inna sa'yakum lasyatta. Wa qala ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ba'din, kenapa pakai tanwin di situ? Ya, maksudnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dir rusul. Apa maksudnya ya? Ar-rusul faddalna ala ba'dir rusul. Ya. Rusul yang ini kami muliakan lebih dari rusul yang lain, gitu maksudnya. Nah, dari ayat ini bisa kita simpulkan berarti para rasul yang Allah muliakan itu bukan jumlahnya 1 2 tapi banyak. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi para rasul itu mulia semua mereka, tapi ada yang lebih mulia dan jumlahnya banyak. Ya, dan jumlahnya banyak. Nah, itu makna dari ayat ini. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Harus pakai tanwin gitu. Jadi ba'din tanwin yang ada di bawahnya itu, ya, itu mewakili domir hum kembali ke ar-rusul. Wa qala ta'ala, contoh ayat yang ketiga, qul ud'ullaha awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna ay ahadzainil ismain sammaitum wa dzakartum. Katakanlah Muhammad kepada mereka, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, awidur rahman, atau berdoalah kepada ar-rahman. Ya, berarti ada 2 nama di sini, Allah dan ar-rahman. Ayyamma tad'u, yang manapun yang engkau seru, falahul asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna. Baik. Jadi kata ayyan di situ fokusnya di situ ya. Ayyan ada tanwinnya. Tanwin ini kembalinya kemana? Allah dan Ar-Rahmana, 2 isim tadi. Jadi ayat ini kalau kita baca kita katakan qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayya ismaini. Ya. Ayya ismaini, nama manapun yang kalian baca dari 2 nama tadi yang kalian jadikan sebagai doa kalian, falahul asmaul husna. Baik. Wal iwad an harfin huwa alladhi yalhaqul asma al manqusa al mamnu'ah min as-sarfi halatai ar-raf'i wal jar iwadan an akhiriha al mahdhuf. Wa min dzalika kalimatu ya jawarin asluha jawariyun ala wazni fawa'ilu wa hiya jam'u jariyah allati ala wazni fa'ilah. Wa jawariyun asluha madmumatul ya munawwanah wa qad istasqalatid dhammatu 'ala al-ya'i fa hudhifat fasaratil ya'u sakinatan wa ba'daha at-tanwin wa huwa sakinun aidan faltaqa sakinani al-ya'u wat tanwin wa la yaltaqi sakinani fil lughatil arabiyyah fa hudhifatil ya'u litakhallusi min iltiqaihima wa hudhifat tanwinu li anna kalimata jawari mamnu'atun minas sarf li idrajiha dimna sighati muntahal jumu.
Fasaratir ra'u maksuratan duna tanwinin fakhifa min ruju'il ya'i idza usbi'atil kasrah fajtuliba at-tanwinu ya jiwarin. Baik, oh jawarin. Baik, kita ambil contoh tanwin iwat an harfin. Kalau iwat an jumlah tadi ayat ya, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Ini contoh untuk tanwin iwat an jumlah. Nah, kemudian tanwin iwat an isim, apa contohnya tadi? Ya, kullun ya'malu ala syakilati. Ya, itu contoh untuk tanwin iwat an ismin. Kemudian sekarang contoh untuk tanwin iwat an harfin. Ya, kapan itu? Yaitu pada isim-isim mangkus. Isim-isim mangkus ya, yang mana isim-isim mangkus ini apa model isim mangkus dulu? Hah? Berakhiran ya, berakhiran ya dan sebelumnya berharokat kasroh ya. Misalkan al-qadi, ad-da'i, itu namanya isim manqus. Jadi isim manqus kalau dia dalam kondisi rafa atau kondisi jar, maka di situ kita tambahkan yang namanya tanwin. Ya, misalkan ad-da'i ya. Kalau kita tambahkan tanwin jadinya da'iyun. Jadi, paham ya? Da'iyun. Ya. Nah, iwadan an akhiriha al mahdhuf. Jadi tanwin yang ada pada ujungnya itu adalah pengganti dari akhiran yang kita hapus. Misalkan contoh di sini adalah kalimatu jawar. Jawar ini jamak dari jariyah. Ya. Kita katakan jawarin. Ya. Jawarin. Jadi ini bukan dalam kondisi majrur, dia kondisi rafa ada di sini. Ya. Karena asal katanya adalah Jawariyun. Ya. Sekarang Jawariyun ini kita hapus ya-nya. Ya, kita hapus ya-nya. Ya, sehingga ya yang kita hapus ini kita wakili dengan tanwin tadi. Makanya ini namanya tanwin iwad an harfin. Tanwin pengganti dari huruf yang kita hapus. Paham sampai sini? Ya. Jadi jawariyun ya, ini wazannya fawailu ya. Fawailu itu ya dia termasuk apa? Muntahal jumu sehingga ya dia termasuk minas sarf, jadilah Jawa harus dirubah berarti ini jadinya jawarin. Baik. Jadi asal dari kata jawarin ini adalah jawariyun. Ya, matmu matul ya munawwanah, iya-nya dhammah dan bertanwin, dan berat pengucapan dhammah ya alal ya fa sifat ya. Perhatikan kaidah dalam ilmu al aswad ya, bahwasanya dhammah yang ketemu atau berada di atas huruf ya itu istisqal namanya, berat dalam pengucapan. Jadi ya itu ya hukum asalnya dia harus diberi harokat sukun atau disukunkan agar menjadi ringan. Maka kalau ia itu didomahkan, dia akan menjadi berat. Yu, ya. Pengucapan yu itu lebih berat. Bandingkan kalau anda mengatakan ri, ya, sebelumnya kasroh. Ya. Karena domah itu bunyinya apa? U. Ya sukun bunyinya apa? I. Nggak nemu kan? Paham ya? Maka harokat yang paling ringan untuk ya itu adalah sukun. Baik. Nah, jadi berat pengucapan dhammah alal ya di situ, maka dihapuslah ya-nya. Maka kemudian ya fasaratil ya sakinatan wa ba'daha at-tanwin, yaitu akhirnya sukun setelahnya ada tanwin ya, dan tanwin itu juga adalah sukun, maka bertemulah dua sukun di situ ya dan tanwin, maka tidak boleh bertemu dua sukun dalam bahasa Arab, dihapuslah ya itu, ngalah deh hanya. Kemudian ya tanwin juga dihapus ya, karena kata jawari ya, mamnu aminas sorof termasuk siga muntal jumu, roknya kemudian kita kasrohkan duna tanwin ya sebagai pengganti tanwin, fakhifa min ruju'il ya idza usbiatil kasroh ya, maka dikhawatirkan akan kembalinya ya itu ya idza usbiatil kasroh, kalau kasrohnya ditetapkan di situ. Fajutuliba at-tanwinu jawarin ya, makanya dipakai tanwin ya. Kalau nggak dipakai tanwin khawatir ya itu akan balik nanti
Kalau antum mengatakan jawari, ini kan rawan kepleset lidah antum mengatakan jawari panjang. Paham maksudnya? Apalagi ngomong sehari-hari kan kita tidak memperhatikan panjang pendek kadang. Jawari, padahal yang benar itu jawari, pendek. Nah, biar tidak terjatuh pada kesalahan pengucapan seperti itu, akhirnya ditambahkanlah tanwin. Kalau untuk mengatakan jawarin, mungkin nggak panjang di situ. Nggak mungkin, tanwin itu penutup jalan, itu gang buntu, sudah itu nggak bisa lewat lagi. Ya, nggak bisa diperpanjang lagi kata tersebut, kecuali kalau untuk kasrohkan jawari, masih ada kemungkinan jawari. Tapi kalau jawarin, udah selesai sampai situ. Ya, itulah kenapa, ikhwah, ketika anda minta antum untuk baca kitab, ya kitab gundul, itu selalu tekankan kalau ada tanwin, baca tanwinnya. Karena ibaratnya ketika antum berbicara kemudian tanwin tidak antum baca, itu ya sesuatu yang seharusnya berhenti antum lolos. Ngerti ya? Padahal tanwin itu adalah penutup, ya. Hadza kitabun, antum baca hadza kitabu. Ya, hadza kitabu. Ini seolah-olah masih ada lanjutannya kan? Kitabut talibi gitu. Ya, kitabun nahwi begitu. Ada lanjutannya padahal cuma sampai situ doang gitu. Ya. Jadi akan sangat tidak enak didengar ya kalau kita baca kitab kemudian tanwin itu nggak dibaca ya. Nah, jadi kemampuan orang baca kitab itu sebenarnya sesimpel itu cara mengetahuinya. Kalau dia pede ngucapin tanwin. Ya, karena orang malas membaca tanwin itu biasanya karena ragu-ragu ini harokatnya apa, ini tidak ditanwinkan, begitu kan? Ya. Nah, jadi tidak mau dibaca hadza kitab karena ragu ini kitabun apa kitaban. Akhirnya hadza kitab. Nah, tapi yang pemahamannya bagus terhadap nahwu ya pede dia pasti akan baca hadza kitabun. Jelas tanwinnya di situ. Sesimpel itu cara mendeteksi kemampuan orang ya dalam penguasaan atau dan penerapan ilmu nahwunya. Type itu dia 3 atau 4 jenis tanwin, yaitu tanwin at-tamkin, kemudian tanwin at-tankir, kemudian tanwin al-muqabalah dan tanwin al-iwad. Perhatikan tanwin al-muqabalah dengan tanwin al-iwad kadang suka ketukar. Cara mengingatnya bagaimana? Cara mengingatnya adalah kalau tanwin al-muqabalah itu hanya berlaku pada jamak muannas salim saja. Kalau tanwin iwad itu tidak. Tanwin iwad hanya berlaku pada beberapa kata seperti ya apa contohnya tadi? Jawari kayak begitu ya. Baik. Itu dia. Sebenarnya masih ada 2 lagi jenis tanwin yang tidak disebutkan, di antaranya ada tanwin tarannum. Tapi itu tidak atau jarang kepake. Dia hanya berlaku pada daruriyat asy-syi'r saja. Ya, lidzalika lam yuzkarna. Baik, kemudian insyaallah taala kita akan masuk ke ciri isim yang ketiga yaitu an-nida min khasil ismi qabuluhu lin nida. An-nida artinya panggilan karena tidak mungkin kita memanggil kecuali adalah dia itu berbentuk isim. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.